wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Baik, pertama-tama yang saya hormati Bapak Hanifuddin selaku dosen pengampu matkul Filsafat Pendidikan Islam, dan tak lupa teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, di sini saya akan menerangkan materi dan saya berbekal peta imajinasi. Ya, ini yang berjudul Hakikat Manusia dalam hubungannya dengan pendidikan manusia sebagai makhluk individu dan sosial, manusia tradisional dan modern. Ya, jadi di sini saya merangkumkan ada 6 poin penting yang akan kita bahas. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu manusia sebagai An-Nas Al-Bashar, Bani Adam dan sebagai Al-Insan. Baik, yang pertama, manusia itu sebagai An-Nas. An-Nas itu berasal dari bahasa Arab yang artinya manusia. Jadi manusia sebagai An-Nas, jadi sebagai manusia, sebagaimana manusia mestinya. Dan Allah menciptakan manusia itu sebaik-baiknya makhluk. Karena ciptaan Allah itu banyak ya, nggak hanya manusia, ada makhluk yang tak kasat mata juga, kemudian ada tanaman, ada hewan. Tetapi manusia dispesialkan oleh Allah karena kita memiliki akal dan bisa mempergunakan akal tersebut. Ya, kemudian manusia dikatakan sebagai al-bashar. Al-bashar itu lebih menekankan kepada bentuk fisik atau bentuk yang bagaimana mestinya gitu. Jadi adanya fisik yang sempurna dan paripurna itu juga mempengaruhi bagaimana penyampaian dalam pendidikan Islam. Kemudian selanjutnya Bani Adam. Manusia sebagai Bani Adam. Kenapa Bani Adam? Karena julukan. Karena kita kan manusia itu berasal dari Nabi Adam alaihissalam. Jadi Bani Adam, anak Adam gitu. Kemudian yang terakhir manusia sebagai Al-Insan. Nah, Al-Insan itu sama dengan An-Nas tadi yang artinya juga manusia. Nah, kita sebagai manusia itu harus yang diciptakan Allah memiliki akal itu harus menggunakan akal itu untuk sebaik-baiknya. Nah, kemudian kita masuk kepada poin yang kedua yaitu peran, tugas, dan tanggung jawab masyarakat terhadap pendidikan Islam. Jadi saya hanya menuliskan 3 poin atau 3 kata kunci penting, yaitu yang pertama mendukung. Perannya yaitu mendukung. Apa itu mendukung? Jadi kita sebagai manusia itu harus mendukung adanya setiap segala sesuatu yang berunsur pendidikan Islam. Jadi kita tuh harus mendukung penuh apapun itu yang berbau-bau dengan pendidikan, misalnya adanya sekolah atau sesuatu lah yang berbau dengan pendidikan. Kemudian selanjutnya yaitu mengajarkan. Itu masuk kepada tugas kita sebagai manusia itu adalah mengajarkan, yaitu mengajarkan pendidikan kepada peserta didik atau anak-anak lainnya yang belum mengerti. Jadi itu tugas kita. Kemudian yang ketiga adalah tanggung jawab. Di sini saya menuliskan kata kuncinya yaitu memantau. Yaitu apa itu memantau? Jadi kita tuh harus benar-benar mengkoreksi dan melihat dengan seksama bagaimana perkembangan pendidikan Islam di sekitar kita. Nah, gitu. Kemudian kita masuk ke poin selanjutnya yaitu kedudukan manusia sebagai subjek dan objek dalam filsafat pendidikan Islam. Kalau sebagai subjek itu manusia itu memiliki akal dan hati yang digunakan untuk mempelajari dan memahami ya. Jadi ini mirip seperti poin yang sebelumnya yang saya sampaikan, bahwa manusia itu diciptakan Allah sebaik-baiknya dengan makhluk sebaik-baiknya yang memiliki akal, dan akal itu dipergunakan salah satunya untuk mempelajari pendidikan Islam. Kalau sebagai objek, ya manusia itu menjadi sasaran yang dididik ya, karena kita diciptakan Allah itu yang memiliki akal, jadi kita itu yang menjadi sasaran objek yang menjadi sasaran untuk diajarkan pendidikan. Karena kalau kita mau mengajarkan kepada tumbuhan juga tidak mungkin, atau kepada hewan juga tidak mungkin. Mungkin kalau ada beberapa hewan yang pintar seperti kalau dilatih ya, kayak seperti lumba-lumba atau seperti anjing dan lain sebagainya, tapi itu kan tidak masuk konteks ya. Maksudnya saya hanya membahas yang memang sedikit memiliki akal, tapi tidak ada yang bisa menyetarai manusia, karena memang manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna. Baik, kemudian selanjutnya adalah makna masyarakat sebagai al-ummah. Nah, al-ummah ini saya mempunyai 2 kata kunci, yaitu yang pertama sebagai kesatuan. Jadi bisa disebut masyarakat karena masyarakat itu adalah kumpulan dari beberapa orang. Jadi masyarakat itu bukan hanya 1 orang. Kalau 1 orang atau 2 orang itu mungkin hanya
kita sebut aja seperti kayak individu. Jadi bukan masyarakat, karena masyarakat itu terdiri dari banyak orang. Nah, gitu. Nah, ini 2 poin penting. Yang pertama adalah sebuah kesatuan, yaitu kesatuan sama dengan perkumpulan manusia atau masyarakat. Nah, kemudian yang kedua adalah kebersamaan. Nah, sama seperti yang kata kunci pertama, yaitu kebersamaan. Adanya masyarakat ini yang berkumpul atau menjadi satu itu akan menjadikan sebuah kebersamaan, gitu. Kemudian yang terakhir adalah unsur-unsur pembentuk masyarakat. Jadi unsurnya itu sebentar, unsur yaitu ada individu. Nah, ini individu itu yang dimaksud manusia. Jadi unsur-unsur yang membentuk masyarakat itu ya, yang pertama syaratnya harus ada individu. Setiap individu, perkumpulan beberapa individu yang membentuk beberapa orang atau kelompok atau masyarakat. Kemudian yang kedua adanya interaksi sosial lah. Karena adanya beberapa orang itu yang memungkinkan akan terjadinya yaitu interaksi sosial. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adanya nilai dan norma. Nah, ini nilai dan norma itu yang dimaksud adalah bagaimana kita itu bisa bersikap dengan baik sesuai dengan nilai-nilai dan norma dalam Islam. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah institusi sosial. Nah, itu seperti keluarga, pendidik, agama, dan pemerintah yang memegang peran penting dalam membentuk struktur masyarakat. Dan kemudian adanya kebudayaan. Jadi kalau di dalam masyarakat walaupun memiliki perbedaan kebudayaan, misalnya kayak kepercayaan, agama mungkin ya, lebih ke agama, dan mungkin banyak ya kalau dipaparkan, intinya yang lebih umum itu seperti perbedaan agama itu tidak menghalangi adanya unsur masyarakat. Jadi tetap menjadi kumpulan masyarakat karena pasti kalau perbedaan itu pasti ada. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu adanya tujuan bersama. Nah, walaupun memiliki perbedaan, tapi pasti setiap masyarakat sekelompok itu tadi pasti memiliki tujuan yang sama, satu tujuan yang sama, yaitu yang pasti untuk menyiarkan atau menyebarluaskan sebuah pendidikan Islam yang Islam ya, itu ke orang-orang atau setiap individu-individu yang lain supaya membentuk generasi-generasi yang berpendidikan. Baik, itu saja. Ini adalah singkat penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau kurang bisa ditambahin sendiri, kalau kelebihan bisa dikurangi sendiri. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.